Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Amalia Zidni dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan yang diampu oleh Ibu dosen Sukwati Dewi Asrika, SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang tekstil kain katun. Tekstil adalah suatu bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain. Salah satu contoh tekstil yaitu kain katun. Apakah teman-teman memiliki banyak koleksi kaos, kemeja, rok, dan celana yang terbuat dari bahan katun? Kain katun memang banyak digunakan untuk membuat bahan baku pembuatan pakaian, terutama karena bahannya yang sejuk serta nyaman, apalagi jika digunakan di negara tropis seperti di Indonesia ini. Rasa sejuk pada katun tentu saja datang dari bahan dasarnya yang memang sangat ringan, yaitu kapas. Mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa di balik kainnya yang halus dan lembut ini, ternyata proses pembuatan katun cukup panjang dan kompleks loh. What? Proses pembuatan dari kapas menjadi kain katun. Teman-teman pasti penasaran kan bagaimana prosesnya? Mari kita bahas proses pembuatan kapas dari katun. Proses penanaman kapas. Kain katun berasal dari bahan kain yang diperoleh dari pengelolaan buatan tanaman kapas atau dalam bahasa latinnya Gossypium. Tanaman kapas ini hanya bisa hidup di daerah yang beriklim tropis ataupun subtropis. Seperti halnya proses penanaman tanaman pada umumnya, tahap awal penanaman tanaman kapas adalah dengan menyiapkan lahan terlebih dahulu, melakukan penggemburan baik itu secara manual ataupun menggunakan mesin. Untuk skala industri besar, mesin memanglah paling efektif, apalagi jika luas lahannya mencapai ratusan hektar. Setelah penggemburan, maka bibit-bibit kapas pun mulai ditanami. Gak lupa juga sama proses pengairan dan pemupukan, sehingga bibit pun cepat tumbuh. Jika tunas kapas sudah mulai tampak, maka akan dilakukan pemeriksaan dan perawatan berkala selama kurang lebih dari 13-15 hari, hingga akhirnya siap panen. Meskipun tanaman kapas menjadi bahan baku pembuatan kain katun, tapi di Indonesia sendiri tanaman kapas susah tumbuh loh. Karena memang tanaman ini membutuhkan iklim kering untuk dapat tumbuh. Sangat disayangkan ya, karena di Indonesia sendiri memiliki curah hujan yang relatif cukup tinggi. Proses panen kapas. Saat tanaman kapas siap panen, tanaman ini akan mengeluarkan semacam serabut halus yang menyelubungi bijinya. Saat masa panen, buah kapas mulai mekar dan siap untuk diangkut jika kelopaknya sudah mulai berubah sawo matang dan kering. Serabut putih inilah yang kemudian akan mulai dipanen. Saat dipanen, agar prosesnya bisa berjalan lebih cepat, tentunya akan menggunakan sebuah mesin. Pada tahapan ini, mesin yang digunakan yaitu dalam bentuk kendaraan khusus dengan fungsinya yang berbeda, mulai dari proses pengumpulan atau proses penggulungan kapas, proses pengangkutan kapas, dan menaikkannya ke truk pengangkut untuk diangkut ke pabrik pengolahan. Memang dalam prosesnya akan membutuhkan banyak sekali alat dan mesin yang pastinya sangat mahal. Namun jika memperhitungkan dengan keuntungan yang didapat nantinya, hal itu sangatlah sebanding loh. Di negara-negara maju penghasil kapas misalnya, dalam sekali panennya saja bisa menghasilkan minimal 6,1 juta ton kapas setiap tahunnya. Dan jika dikalikan dengan harga per kilogram kapasnya, maka negara bisa mendapatkan keuntungan ratusan ribu hingga miliaran juta dolar. Proses pembersihan kapas.
Setelah gulungan kapas diangkut ke pabrik, maka proses selanjutnya adalah pembersihan atau ginning proses, yaitu proses pembersihan kapas dari sisa-sisa biji ataupun kotoran sehingga menghasilkan serabut kapas yang sangat murni. Dalam proses pembersihan ini akan dilakukan cukup banyak tahapannya, serta mesin yang berbeda juga sehingga serat kapas akan benar-benar bersih serta kering. Untuk proses awal dari pengeringan, kapas diolah haruslah sudah benar-benar kering. Karena itu, kapas ini akan dimasukkan ke dalam mesin khusus yang mengandalkan udara panas untuk pengeringannya. Dalam proses ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan api secara langsung, karena memang kapas sangat rentan terbakar. Kapas yang sudah benar-benar kering kemudian mulai masuk ke tahap pembersihan. Ada beberapa mesin yang digunakan dengan fungsi khususnya masing-masing, mulai dari pembersihan dari batang, dari biji, hingga mesin pemisah untuk memilih kapas yang benar-benar berkualitas. Jika sudah dipilih, serat-serat kapas ini kemudian akan dimasukkan ke dalam tahap polycontrol, di mana akan dilakukan pengecekan ulang untuk kebersihan kapas dan dilakukan pengemasan. Pada proses ini, pabrik pengolah kapas mulai memasarkan hasil kapasnya yang nantinya akan diterima oleh pabrik pembuatan kain. Proses pembuatan kain katun. Dari hasil pengolahan kapas yang sudah dibersihkan, kemudian pabrik akan mengirimkan gulungan kapas tersebut ke pabrik lain, di mana serat kapas tadi akan diolah menjadi kain. Saat tiba di pabrik, langkah awal prosesnya adalah melakukan pembersihan kembali. Tentunya hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kerusakan atau kontaminasi pada serat kapas saat perjalanan. Setelah kapas dibersihkan, maka tahap selanjutnya ke mesin pemintal yang akan menyatukan serat-serat tersebut menjadi sebuah gulungan raksasa. Gulungan-gulungan ini kemudian akan diproses kembali ke mesin berikutnya untuk dibuat lebih tipis. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga menghasilkan tekstur gulungan tipis yang menyerupai benang. Setelah menjadi kumpulan benang-benang katun, maka proses selanjutnya adalah mengklasifikasikan atau memisahkan benang-benang yang memiliki karakteristik sama. Misalnya, ketebalan yang sama, warnanya, dan juga kekuatan tarikan benang. Jika sudah dikumpulkan menyesuaikan spesifikasi yang sama, benang-benang tersebut kemudian akan mulai dipintal dan dibuat kain dengan menggunakan mesin khusus untuk membuat kain. Kain yang sudah jadi kemudian digulung-gulung dan dikumpulkan untuk nantinya siap dipasarkan menyesuaikan permintaan pembeli. Nah, sebelum dikirim, kain biasanya akan melewati proses terakhir yaitu mempercantik kain sesuai permintaan. Mulai dari perwarnaan hingga penyablonan. Nah, kain-kain inilah yang nantinya akan dikirimkan ke pasaran untuk dijadikan pakaian dan produk lainnya. Mungkin saja teman-teman sedang menggunakan hasil olahan kain katun tersebut sekarang. Demikianlah proses pembuatan kain katun dari awal hingga siap digunakan dengan menggunakan teknologi mesin modern. Semua butuh waktu. Menghargai sebuah proses adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Sekian materi yang kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.